Hai, hello, assalamualaikum. Masih di Mekah, kita masih di kota Mekah. Ini di hari keempat ya, hari keempat di Mekah. Alhamdulillah semuanya sudah selesai rangkaian umroh dan juga tadi terakhir tawaf wada. Nah, kali ini kita lagi nunggu bis untuk menuju ke Madinah. Jadi insya Allah nanti di Madinah sekitar 3 hari. Nah, kita ini di sini temenin sama Sofa Holidays. Nah, jadi Sofa Holidays ini alhamdulillah travelnya nyaman dan juga pelayanannya bagus ya. Kemudian Sofa Holiday ini yang aku suka adalah dulu tuh aku sempat berpikir ya kalau misalnya nanti umroh gitu ya, umroh lagi itu kepinginnya si travelnya itu tuh menjelaskan misalnya ketika kita kemana nih, misalnya ke Jabal Rahmah atau misalnya kita ke Gunung Uhud atau misalnya kita city tour kemana, itu ada sejarahnya dijelasin. Nah, kebetulan di sini Pak Ustadznya di sini menjelaskan dari Sofa Holiday, benar-benar kita kayak belajar sejarah Islam. Jadi kita mengingat kembali perjuangan Nabi Muhammad dulu bagaimana menyiarkan agama Islam. Jadi seru banget. Jadi selama di bis kita itu diceritain tentang tentang kisah-kisah Nabi zaman dulu, perjuangan Nabi dan menyebarkan agama Islam. Misalnya kayak kemarin di Taif, itu kan Nabi Muhammad pernah dilempari batu. Dan kebetulan kita juga kemarin di Taif itu agak lumayan lama karena mencoba kereta gantung kayak gitu. Jadi bagi kalian yang ingin umroh ataupun misalnya pergi haji masih bingung nentuin pilihan travel di mana, mungkin bisa jadi jawabannya. Langsung aja daftar ke Sofa Holidays. Nah, sekarang kita masih tunggu bis. Yuk ikutin terus keseruan perjalanan kita selama menuju ke Madinah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang tak terhingga ini kita terus menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Dengan kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menambahkan rezekinya, menambahkan kenikmatan yang lainnya. Dan salah satu kenikmatan itu adalah kita bisa berkunjung kembali berziarah ke Baitullah ini, berkunjung ke tanah haram Mekah Al-Mukarram. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Bapak Ibu sudah mendapatkan predikat tamunya Allah. Jadi tamunya Sang Maha Pencipta alam semesta, alam semesta. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua kaum muslimin bisa mendapatkan kenikmatan. Lagi-lagi marilah kita terus bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu mengikuti Ya, alhamdulillah udah sampai nih. Nggak jadi naik onta, nggak jadi ya naik onta ya. kalau bilang apa tadi? Mau naik onta. Katanya mau tetap di Mekah, mau naik onta ke Madinah katanya gitu ya. Astagfirullah. Nggak apa-apa, penting Pak Guru udah sampai ya. Lega. Minum dulu. Bismillah. Kita sedang di perjalanan menuju kota Madinah dari kota Mekah. Tadi kita bertolak dari kota Mekah itu sekitar jam 3 sore. Dan ini seperti sih masih di Mekah ya. Masih banyak bangunan-bangunan rumah, apartemen, kantor-kantor, tempat perdagangan.
tiba-tiba aku tuh keingetan ya sama perjuangan Nabi Muhammad dulu, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sesulit itu ya berdakwah agama Islam. Padahal agama Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin gitu ya. Benar-benar agama yang membawa kepada kebaikan, yang menyempurnakan akhlak manusia. Karena konon katanya kalau dulu tuh denger ceramah dari Pak Ustadz tuh aku ingat gitu ya, katanya kan kalau orang Arab itu kan barbar gitu kan ya, Arab jahilah itu kan barbar gitu. Makanya dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah tuh sangat sulit sekali, sampai Nabi Muhammad harus ngumpet gitu ya ke gua gitu. Terus juga hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad diancam, dibunuh. Wah, banyak sekali rintangannya gitu. Kayak di Taif itu dilemparin bebatuan. Di Taif itu ternyata dari sekian banyak orang Taif yang mau mengikuti Nabi Muhammad untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan, itu katanya hanya 1 orang. Aku lupa kemarin Pak Ustadz tuh jelasin. Jadi dari sekian banyak itu hanya 1 orang yang mau mengikuti agama Islam, dan beliau itu katanya dari golongan budak, hamba sahaya. Nah itu jadi kayak inget Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah kan sangat tinggi sekali integritasnya untuk menegakkan agama Allah, sampai ketika dihimpit perutnya dengan batu yang sangat besar di tengah hari itu, Bilal bin Rabah bilangnya ahad, Allah cuma 1 ya kan. Karena waktu itu kan di kota Mekah sendiri memang mereka itu menyembahnya berhala, menyembahnya patung-patung. Di sekitar Ka'bah saja banyak sekali patung gitu kan. Nah jadi ini kita balik lagi, kita sedang di perjalanan menuju kota Madinah. Insya Allah mungkin perjalanan akan ditempuh dalam waktu 6 jam. Dan di video kali ini aku menyuguhkan jalanan yang kita lalui. Ini kalau misalnya ada yang belum pernah ke Mekah gitu ya, seperti inilah kota Mekah, kota yang bisa dibilang kota yang sangat maju ya. Apalagi tadi di Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah tuh sangat banyak banget bangunan-bangunan tinggi yang apa ya, aku melihatnya tuh kayak udah metropolitan banget gitu Mekah tuh. Jadi vibes-nya itu kayak beda ya, kayak sibuk banget gitu. Dan yang agak bingungnya tuh kita tuh sholat tuh suka kayak diusir gitu loh, karena mungkin nggak ngerti ya kenapa diusir-usir gitu, mungkin dirapiin safnya atau gimana, nggak paham lah. Tapi ketika sudah waktunya sholat biasanya itu ya udah, yang tadinya kita di situ diusir malah disuruh ke situ lagi sholatnya, safnya kayak gitu. Dan memang ibadah umroh, ibadah haji itu sejatinya memang ujian juga ya, selain juga nikmat. Ujian itu apa maksudnya? Karena dari berbagai belahan negara di dunia itu kan datang bersatu di kota Mekah, bersatu di kota Madinah untuk menunaikan ibadah. Nah, dengan berbagai latar belakang karakter dan budaya yang berbeda, itu benar-benar membuat cobaan dan ujian. Kayak kemarin itu pas hari Jumat lagi rame-ramenya. Kenapa hari Jumat tuh rame banget di Ka'bah, di Masjidil Haram? Kalau kata Pak Ustadz tuh katanya kan hari Jumat tuh hari rayanya orang Arab, ya kan, terutama orang Mekah. Nah, jadi katanya tuh banyak orang Mekah asli yang juga menunaikan ibadah umroh atau juga misalnya sholat Jumat di Masjidil Haram. Jadi sangat-sangat membludak sekali. Dan itu benar-benar hektik luar biasa, sibuk sekali, mau jalan aja susah. Nah, tapi yang kemarin tuh disayangkan tuh ujiannya kemarin hari Jumat itu adalah ketika kita sudah menduduki saf itu, kita malah disuruh bangun sama askarnya, suruh bangun, diusir gitu. Nah terus kita mau jalan ke kanan kiri aja nggak bisa guys, karena ya memang sepenuh itu Masjidil Haram. Nah sampai akhirnya beberapa menit kemudian terdengar mau azan, tempat yang tadi kita disuruh bangun, kita disuruh duduk lagi di situ. Otomatis orang-orang yang belum dapat saf itu, astagfirullah, aku tuh ditiban guys sama orang Turki yang besar-besar banget badannya, mama-mama Turki yang masya Allah besar-besar badannya, oma-oma Turki. Dan aku waktu itu karena sama Umi ya, sama Umi Nasia, aku kan jagain Umi tuh biar badannya kagak kehimpit ya, nggak ketiban sama orang-orang Turki itu. Ya Allah, itu sampai aku nggak bingung gitu ngomongnya, kan orang Turki katanya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Gimana ya ngomongnya, akhirnya aku istighfar aja tuh ya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, aku ngomong tuh kenceng kan, baru tuh pada diem, aku nggak dihimpit-himpit lagi. Nah jadi memang
umroh dan haji itu menyita fisik, menyita emosi kita, mental kita juga. Jadi memang bagi kamu nanti yang misalnya baru pertama kali umroh ataupun misalnya baru pertama kali haji, benar-benar bismillah, kuatkan iman, fisik dan mental, atur emosinya. Tapi kalau memang kamu merasa dizolimi, kamu boleh speak up gitu, karena memang lagi-lagi mereka dari berbagai negara yang berbeda, sehingga kalau orang Indonesia itu ya, orang Indonesia itu kan sopan banget, sangat-sangat gak enakan orangnya. Nah tapi karena orang Indonesia karakternya seperti itu, malah jadi dimanfaatin biasanya, dimanfaatin dan gak dihargain. Nah makanya kita juga harus punya sikap gitu. Kalau kita didesak-desak, dihimpit-himpit, mau diinjek, ya kita nggak boleh diem lah. Kita harus marah sih, enggak ya, kan lagi di tanah haram ya, nggak boleh marah-marah gitu. Tapi setidaknya kalian harus tegas, kayak gitu guys. Jadi itu sih tips ya dari aku, karena memang sangat crowded di Mekah itu, karena orang tuh banyak yang dikejar. Pertama tuh ngejar umrohnya sendiri, ada rukunnya kan, ada tawafnya, ada sa'i, ada tahallul, kemudian juga ngambil mikot gitu kan. Terus kemudian juga ada beberapa titik yang kalau berdoa tuh tempatnya mustajab, kayak misalnya di Multazam. Multazam tuh pintu Ka'bah yang dekat dengan Hajar Aswad. Kemudian juga kan disunahkan untuk mencium kan, pipinya itu di kanan ditempelin di Multazam. Katanya nanti doanya dikabulkan kalau kita berdoa di situ. Kemudian juga Hajar Aswad juga disunahkan untuk dicium. Jadi orang juga pengen nyium Hajar Aswad. Kemudian juga orang juga kepingin sholat di Hijr Ismail, karena ada keutamaan kalau kita sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail. Dan kemarin qadarullahnya, alhamdulillah aku tuh bisa sholat di Hijr Ismail dengan tenang, nggak terlalu lama antrinya. Lagi-lagi berkat pertolongan Allah juga, dan juga ada dibantuin juga sama temanku dari jamaah Sofwah juga. Jadi memang apapun itu kalian pasti bisa ya. Kalau misalnya di Mekah ini insya Allah bisa, asal kalian yakin dan kalian juga tahu kapasitas diri kalian. Kalian harus menyiapkan fisik. Dan jadi kalau misalnya mau berangkat umroh, berangkat haji, rajin-rajin olahraga. Olahraganya nggak mesti juga lari-lari gitu ya, cukup jalan cepat aja, puter-puterin kampung misalnya, puterin lapangan. Itu insya Allah akan membentuk stamina kamu jadi kuat. Karena kayak ada onta tuh. Nah lagi-lagi ini adalah ibadah fisik. Semoga semuanya yang menonton video ini bisa umroh, bisa haji di waktu usia yang muda. Karena kalau misalnya usianya sudah lanjut itu memang agak berat, tapi juga tidak menjadi jaminan. Usia lanjut tidak kuat, tidak jaminan juga gitu. Karena di sini lagi-lagi ibadah dari hati. Kalau hati kita tidak full, kita serahkan, kita kerahkan untuk beribadah di Mekah, di Madinah, itu akan terasa sangat berat kayak gitu. Jadi harus benar-benar niat 100%. Dan kalau bisa jangan mengeluh, boleh sih mengeluh gitu ya, tapi jangan terlalu semuanya banyak dikeluhkan. Dibawa alhamdulillah, dibawa istighfar aja ya. Semoga apapun ujiannya ketika umroh, ketika haji, itu bisa menjadi sebab penggugur dosa-dosa kita di dunia kayak gitu. Jadi untuk perjalanan spiritual journey aku kali ini, karena aku di sini nggak sama orang tua, aku nggak sama suami, nggak ada istilahnya keluarga intiku di sini. Ini adalah merupakan pengalamanku pertama kali pergi sangat jauh dari rumah, dari negara yang notabene tidak ada keluarga intiku. Aku tuh pertama kali pergi jauh tuh yang naik pesawat tuh cuman ke Surabaya doang, ke Kediri waktu mau ke kampung Inggris. Dan itu bener-bener perjalanan yang apa ya, kayak belajar mental, belajar menata emosi. Aku di sini tuh kayak self healing. Aku di sini tuh kayak bertafakur, kayak berkontemplasi. Mungkin kayak ngomong gitu, banyak deep talk sama diriku sendiri. Aku dapat pelajaran bahwa kita nggak selalu harus ngikutin orang, karena kita juga seringkali atau kadangkala kita harus mengikuti intuisi diri kita sendiri. Dan kita harus mengetahui gitu apa yang diri kita inginkan. Kita harus dengar, jangan kita melulu dengerin keinginan orang lain atas diri kita kayak gitu. Karena apa? Kita ini manusia biasa yang punya kelemahan, kita itu punya kekurangan. Jadi kita bukan manusia yang sempurna juga. Jadi lagi-lagi kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Kita harus kenal dengan diri kita sendiri.
perjalanan umroh kali ini tuh sangat berkesan bagi aku. Kenapa? Karena aku dulu tuh kan suka banget ya baca buku-buku motivasi, diantaranya kayak buku Notes from Qatarnya Kak Muhammad Asad, kemudian juga buku Keajaiban Rezekinya Mas Iko Santosa. Nah, diantaranya aku belajar bahwa jika kita berdoa, kita harus detail doanya. Kaitannya apa dengan umroh kali ini? Setiap di dalam doaku, di dalam doa misalnya sholat duha ataupun sholat tahajud, kita kok selalu meminta sama Allah, walaupun aku mungkin uangnya nggak kelihatan ada banyak gitu kan di tabungan, tapi aku mau yakin aja sama Allah bahwa ya Allah tolong ya Allah, aku pengen umrohnya tahun 2024 akhir tahun. Nah, karena doanya itu sangat detail, belajar dari Mas Iko Santosa, aku berdoa dengan detail. Alhamdulillah, qadarullahnya dikabulin sama Allah melalui perantara suamiku ngasih hadiahku umroh. Aku benar-benar speechless. Sebelum berangkat aku kayak sering nangis dan aku banyak-banyak istighfar gitu ya. Ini ada pesan apa ya dari Allah untuk aku, kok semudah itu aku doanya baru. Rasanya baru bentar banget aku berdoa gitu ya, tapi kok Allah cepet banget ngabulinnya. Dan memang selama setahun kebelakang aku merasa banyak banget ujian hidup yang menurut aku sangat membuat mentalku down, sangat membuat aku sering nangis sendiri. Bahkan itu benar-benar ujian setahun belakang ini dan merupakan fase yang cukup lumayan sulit bagi aku. Dan aku banyak belajar di perjalanan spiritual kali ini. Aku banyak ketemu dengan orang baik-baik banget, orang-orang yang aku temui sangat-sangat baik. Ada juga sih yang membuat emosi ada gitu ya, tapi secara general Masya Allah banyak banget pertolongan Allah untuk diri aku, sehingga ibadahku lancar. Walaupun aku sempat agak demam, untungnya aku bawa British Propolis. Aku ngedoping aja pakai British Propolis hari 3 kali 9 tetes. Aku banyak minum air putih dan aku banyak minum air zam-zam dan berdoa biar sehat gitu ya. Aku minta tolong sama Allah biar aku dikuatkan, disehatkan fisik aku, karena memang ini lagi-lagi ibadah fisik. Jadi buat kalian yang kepingin banget umroh, pengen banget haji, tanamkan dalam hati bahwa kalian akan kesini. Kalian bisa, kalian minta sama Allah. Allah tuh maha kaya, Allah punya segalanya. Kalau kalian aja nggak yakin, gimana Allah mau yakin ngasih kamu umroh, ngasih kamu haji? Yakin aja. Aku pun haji ini dia bilang udah ada belum uangnya? Ya belum sih. Ya udah, aku minta aja lah sama Allah. Aku minta kuasa Allah aja dah yang terbaik untuk diri aku. Semoga aku bisa haji di usia muda. Aku nggak mau haji di usia tua. Aku maunya di usia muda yang masih segar. Karena ketika usia kita muda, kita juga bisa membantu orang lain loh. Kayak di sini ada yang kayak sendirian lah, nenek-nenek. Aku bisa bantuin mereka, bisa jagain mereka biar mereka nggak kehimpit-himpit, kedesek-desek orang, diinjek orang. Itu kan apa? Karena fisik kita kuat, karena fisik kita masih muda. Itu kan juga bisa menjadi amal juga buat kita ketika kita umroh dan haji. Jadi banyak-banyaklah tolong menolong dalam kebaikan. Insya Allah pada saatnya nanti kamu dipanggil umroh, dipanggil haji sama Allah, Allah akan menurunkan banyak pertolongan untuk kelancaran ibadah kamu. Seperti itu ya teman-temannya yang lagi dengerin videoku kali ini. Dan kita masih perjalanan, nanti akan ku update lagi perjalanan di kota Madinah. Kita mau OTW sholat subuh di Madinah, di Masjid Nabawi ini bersama Bu Popi. Halo. Segar ya Bu, sehat ya. Ini ada Teh Coco nih ya. Dia lagi jalan. Kenapa ya guys ya, aku merasakan di Madinah tuh lebih tenang dan lebih teratur, nggak kayak di Mekah gitu. Di Madinah tuh vibes-nya lebih tenang aja, lebih damai. Ini dikit lagi area Masjidil Haram, area Masjidil Nabawi. Payung-payungnya masih nguncup ya, belum dibuka. Kita di 328 ya, pintu 328, karena hotel kita dekat dari pintu 328. Nah, seperti yang kamu lihat tuh, ini adalah area pelataran Masjidil Nabawi. Payung-payungnya yang besar-besar itu masih tertutup karena di sini masih jam 4:15. Ya, Masya Allah ya. Ini ke kiri. Oh, kita ke kiri ya.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita bisa sampai di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah. Nanti mungkin insya Allah kita mau ke Masjid Kuba juga. Kalau nggak salah Masjid Kuba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Nah ini aku lagi liatin ke kalian suasana Masjid Nabawi ketika menjelang subuh. Tadi tuh sudah azan pertama. Dia azannya 2 kali ya. Nih, kita ada di pintu 12. Ini masih di sekitaran Masjid Nabawi. Sekitarnya itu banyak hotel dan juga banyak pertokoan. Jadi toko-tokonya tuh banyak, mulai dari toko emas, toko makanan, ada juga kayak supermarket Bin Al Daud ya di sini. Supermarketnya juga toko parfum, banyak deh pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian kesini, yang penting siapin uangnya banyak, biar misalnya mau beli oleh-oleh bisa enak gitu. Tapi juga nggak mesti uang banyak-banyak banget juga sih, karena banyak juga yang murah. Jadi harus sabar-sabar, jangan setiap lihat apa terus mau beli, ntar uangnya cepat habis. Karena yang 1 rial juga ada, 3 rial ada. Oleh-oleh itu kan nggak harus yang mewah ya, yang penting ada aja gitu, berkesan aja, disesuaikan dengan budget masing-masing aja. Nah tuh ya, mungkin karena orang kita itu seneng berbagi gitu ya, orang Indonesia itu kan seneng berbagi, jadi kayaknya oleh-oleh itu kayak wishlist yang wajib gitu, padahal sebenarnya nggak wajib ya guys ya. Tapi ya lagi-lagi karena orang kita seneng berbagi, jadi ya nggak apa-apa, wajar aja kalau kamu ada rezeki boleh disisihkan uangnya buat beli oleh-oleh, pastikan sesuai dengan anggaran. Nah kayak ini nih, tuh, masya Allah kurmanya gede-gede banget guys. Tuh ini toko oleh-oleh juga tuh, masya Allah. Barusan aku tadi lewatin toko oleh-oleh, aku bilang kan, wow kurmanya gede-gede banget. Terus aku dibilang, hai Syahrini, cuma di sini doang aku dibilang Syahrini. Ya, jadi kayak gitu ya guys ya, Madinah. Nah kita lagi berada di lobby ya, lagi nunggu rombongan untuk ke Raudhoh. Nah ini dia hotelnya. Hotelnya tuh katanya bintang 4, alhamdulillah bagus. Nyaman, bersih, yang paling penting tuh bersih ya, bersih dan nyaman. Karena kita di sini untuk ibadah harus menjaga kebersihan dan kesucian. Nah ini Pak Ustadznya tuh, Pak Ustadznya masih muda. Nah, masya Allah ya, kita mau menuju Raudhoh. Semoga lancar, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Tuh payungnya sudah terbuka ya. Tadi pas subuh kan payungnya masih ketutup. Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subuh-subuh loh itu, emang nggak subuh. Jadi kalau kita mau ke Raudhoh, kita masuk dari pintu 25. Nah kita sudah berada di depan pintu 25, mau siap-siap merapikan sendal kita ke dalam tas. Bismillah ya. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu baris lurus kan. Alhamdulillah tadi sudah selesai sholat di Raudhoh di Taman Surga. Nah jadi kita mau siap-siap mungkin balik ke hotel ataupun sholat duha kali ya. Nah jadi
tips buat kamu bagi yang ingin ke Raudo mandiri, misalnya udah ke Raudo nih bareng-bareng sama jamaah sama ustazah terus masih kurang gitu, masih pengen lagi, itu bisa download aplikasi Nusuk. Dan ketika misalnya nanti kalian di dalam Raudo itu memang keadaannya juga lumayan hektik karena kita tuh memang dibatasin waktunya. Jadi usir-usir juga sama Askar. Askar tuh kan lumayan hafal ya muka kita, kalau kita udah kelamaan pasti kita akan disuruh keluar kayak gitu. Masya Allah, Alhamdulillah, ini adalah area pemakaman Nabi Muhammad beserta sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sini ada Raudo dan juga mimbar Nabi Muhammad. Tadi kita sudah sholat di sana, Alhamdulillah, mengerjakan sholat sunnah dan juga berdoa. Semua jamaah keluar masuk hotel itu batas pagar. Ketika kita masuk ke masjid, ini apa lewat pagar itu kita udah masuk masjid. Sudah masuk masjid, bisa tahiyatul masjid di sini, bisa tahiyatul masjid di dalam. Makanya nggak boleh yang namanya akad jual beli itu di dalam masjid, nggak boleh ya, jualan apa segala nggak ada. Kita nggak bakal dapetin orang yang jualan di dalam sini karena sini sudah masuk kawasan masjid. Nah, untuk Masjid Nabawi yang kita lihat sekarang itu tentu yang kita lihat Bapak Ibu, kita dari belakang itu bisa lihat juga, itu berbeda dari zaman Nabi SAW. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW itu hanya sekitar kurang lebih ya, itu 50 meter kali 50 meter atau kali 30 meter itu luasnya. Di awal pembangunan Masjid Nabawi ya, dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya mulia ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul itu tidak langsung singgah di sini, tidak, bukan. Itu tempat pertama yang disinggahi Nabi Muhammad SAW justru adalah perkampungan yang namanya Kampung Kuba. Apa? Kuba. Kampung Kuba. Nah, dari situlah kemudian Rasulullah membangun satu masjid yang ini menjadi masjid pertama. Ya, satu-satunya masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW di masa kenabiannya itu adalah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Jadi itu masjid yang pertama. Jadi kalau ada pertanyaan, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW itu masjid apa? Kuba. Jauh. Dari sini dekat, nggak jauh. Jadi sekitaran Madinah ini dekat. Insya Allah besok kita situ pergi ke Masjid Kuba. Itu dibangun di atas tanah pemilik yang punya tanah itu dulu dua anak yatim. Namanya Sahal dan Suhel, dua anak yatim yang punya tanah Masjid Nabawi dulu. Nah, ketika Rasulullah datang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi mampir dulu di perkampungan namanya kampung apa? Kuba. Setelah itu di sana kurang lebih 14 hari. Dalam literatur sejarah mengatakan kurang lebih tinggal di Kuba terlebih dahulu 14 hari, membangun Masjid Kuba. Setelah selesai Rasulullah baru ke sini.